Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusuli wa syara'a lana a'zama syara'i'id din wa anzala ilaina afdhala kutubi wa akramana bi syafa'ati khairi khalqi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bola TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, jumpa lagi di program Titian. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah ya. Satu peristiwa dari sekian sirah nabawiyah, satu peristiwa dari sekian jejak kenabian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah, baginda Nabi terlibat dalam sekian ma'rakah atau ghazwah atau peperangan. Tentu yang perlu garis bawahi adalah sekian perang yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi beserta para sahabat. Sebelum itu semuanya terjadi, yang pertama yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah pasti upaya untuk gencatan senjata. Pasti upaya untuk supaya perang tidak sampai pecah. Jika lawan tidak menyepakati perundingan untuk perdamaian atau apa dan memaksa untuk tetap berperang, baru baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk bersedia menerima tantangan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah baginda Nabi dalam banyak peperangan lebih dulu sebagai pihak yang ditantang. Nabi berupaya untuk melakukan perdamaian. Jika pihak musuh masih tetap ingin lanjut, Nabi menjawab permintaan itu. Di antara peperangan ada yang dahsyat, di antaranya perang Badar kita tahu, kemudian ada perang Uhud, kemudian ada perang Khandaq yang terjadi di sekitar tahun ke-5 Hijriah. Kalau dalam beberapa kitab sirah nabawiyah, misalkan kitab Fiqhus Sirah karangan Profesor Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala, atau dalam yang versi bahasa Indonesia ada The Great History of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diperkirakan perang Khandaq itu terjadi di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Artinya baginda Nabi saat itu posisinya sedang berada di Madinah. Kisaran waktu sudah berlangsung 5 tahunan. Dan selama 5 tahun ini sudah nampak sekali baginda Nabi memerankan sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang presiden, kepala negara, sudah mulai menata tentang tata negara dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun dengan kesejahteraan penduduk Madinah juga sudah mulai membaik. Nah, prestasi-prestasi ini oleh orang Yahudi itu memunculkan rasa cemburu, iri. Wah,
Madinah saiki makmur rek. Madinah saiki maju. Madinah mulai berkembang pesat. Nah, kecemburuan ini itu melatar belakangi orang-orang Yahudi Bani Nadir. Di samping ada faktor sebelumnya yang membuat Yahudi Bani Nadir ini kesal dengan baginda Nabi dan umat Islam. Tapi saat melihat kemakmuran menyelimuti Madinah inilah mereka kobongan atine, kobongan jenggote. Kemudian berinisiatif untuk melakukan serangkaian serangan. Supaya kekuatan yang dilakukan untuk menyerang Madinah kokoh, tangguh, mereka pun mencoba berkoalisi dengan kaum musyrik Makkah yang jauh sebelumnya punya dendam, punya sakit hati terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Koalisi, makanya perang ini kalau bahasa Al-Qur'annya, kalau bahasa sejarahnya itu disebut dengan perang Khandaq, tapi bahasa Al-Qur'annya disebut dengan perang Al-Ahzab yang secara etimologis itu artinya koalisi. Karena musuh berkoalisi, Yahudi Bani Nadir dan beberapa orang musyrik Mekah dan kemudian beberapa orang Nasrani bersatu padu berkoalisi bersama-sama bermaksud menyerang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam di Madinah. Tibalah saatnya koalisi ini bergerak bersama menuju Madinah. Dalam beberapa buku sejarah atau kitab sirah nabawiyah diperkirakan sekitar 10.000 lebih personil musuh bergerak bersama-sama menuju Madinah. Brek, seret. Sampailah di penghujung Madinah. Kaget. Abu Sufyan yang berada di barisan depan dan mendapatkan jabatan sebagai panglima saat itu. Kok ngene iki? Ya apa iki carane mlebu? Kenapa pasukan musyrik tidak bisa memasuki Madinah? Jangan kemana-mana Polo, tetap di Titian. Baik Polo, jadi pasukan koalisi tadi 10.000 lebih datang, dan begitu sampai di Madinah mereka terkejut luar biasa. Sebelum ke situ saya akan berkisah dulu. Sementara tadi orang Yahudi Bani Nadir berkoalisi mencari bantuan, saya ajak Bolo untuk ke Madinah saat itu. Ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir kesana kemari memprovokasi dan mencari membangun koalisi, itu berita ini sampai ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baginda Nabi itu tahu betul kali ini beliau bisa membaca dalam kondisi saat ini tidak mungkin untuk dilakukan semacam genjatan senjata atau apapun. Karena informasi yang masuk ke beliau, wah ini kita harus segera bersiap-siap diri. Baginda Nabi meskipun seorang pemimpin, kepala negara, plus juga utusan Allah, baginda tetap dalam banyak hal itu tak segan untuk melibatkan para sahabat dalam musyawarah. Beliau kumpulkan beberapa sahabat senior,
beberapa sahabat senior, dan beberapa sahabat yang berpengalaman dalam hal berperang. Sahabatku, terdengar dan sampai kepadaku bahwa di luar sana musuh sedang mempersiapkan diri untuk menyerang kita. Dan diperkirakan jumlahnya jauh melebihi kita. Bagaimana pendapatmu? Sahabat-sahabat yang lain rata-rata itu ya manut sam'an wa ta'atan dengan baginda Nabi. Ye sakersa panjenengan Nabi. Apapun yang jenengan instruksikan kepada kami, siap kami eksekusi. Lalu ada satu sahabat. Beliau jebolan pasukan Persia, Salman Al-Farisi. Nabi, saya punya usul. Oh, kamu Salman, ada usul apa? Begini Nabi, sepengalaman saya ketika saya jadi pasukan di Persia, kalau jumlah kita dengan musuh itu hampir sama atau sama, kita siap nih. Perang head to head, dep-depan, siap baginda Nabi. Tapi jika jumlah musuh kita diperkirakan jauh lebih besar dan jauh lebih lengkap canggih peralatan perangnya, kita biasanya punya opsi satu, jika dana memadai dan waktu cukup lama, kita membangun sebuah benteng yang tinggi mengelilingi wilayah kami sebagai pertahanan. Tapi jika dana terbatas dan waktu mepet, biasanya yang kita lakukan adalah dengan membuat parit. Nabi tertarik dengan usul ini. Parit, oke, eksekusi. Usul Salman Al-Farisi di-ACC oleh baginda Nabi, dan baginda Nabi langsung menginstruksikan seluruh relawan sahabat untuk bersama-sama membangun mega proyek menggali parit. Parit atau selokan jangan dibayangkan bolo parit-parit seperti saat ini yang kecil-kecil seperti itu. Dalam buku The Great Story of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada ilustrasi. Diperkirakan lebar parit yang dibangun oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 6,5 sampai 7 meter. Lebarnya bolo. Kalau baginda Nabi Salman ngasih usulnya begini. Pokoknya kita bikin parit Nabi, ukurannya adalah kuda terbaik tidak bisa loncat. Dan panah tidak bisa melewati. Oke, kita pakai ukuran anu deh, kuda terbaik tidak bisa loncat. Dan tadi itu 6,5, lebarnya itu 6,5 sampai 7 meter. Ya jelas bolo. 6,5 sampai 7 meter, saya kira juga kuda terbaik pun hari ini kira-kira tidak bisa untuk loncat. Itu baru lebarnya, belum dalamnya. Ini dalamnya ini lumayan 3 meter. Lebar atas 6,5 sampai 7 meter, kedalaman 3 meter, lebar parit bagian bawah itu sekitar 5 meter. Bikin proyek membangun parit. Dan dalam proses membangun parit ini, baginda Nabi mengerahkan semua sahabat relawan yang bersedia. Wes bikin parit. Ombone 6,5 sampai 7 meter, jerone 3 meter. Blek, 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 blek. Dan ini lama bolo. Butuh waktu berhari-hari bikin parit ini. Panjangnya adalah melingkari kota Madinah. Bisa bolo bayangkan
Gak ono bego bolo, dicangkul manual. Dan baginda Nabi meskipun beliau seorang kepala negara, juga seorang utusan Allah yang mulia, tidak segan-segan untuk terjun ikut membangun parit, menggali parit. Ya baginda Nabi ya bersama yang lain menggali, meruntus keringete, kepanasan dan seterusnya dan seterusnya. Sampai pada satu kesempatan dalam proses mega proyek menggali parit ini ada satu batu yang batu ini itu tidak bisa dipindah tempatkan. Ukurannya cukup besar dan semua sahabat yang badannya kekar dan dibantu bareng-bareng menggeser batu ini itu tak kunjung bergeser sedikit pun. Soalnya percuma bangun parit kalau ada batu, ya usah digawe mencolot ambek musuh. Jadi satu-satunya batu ini harus digeser atau dihancurkan. Bingung gak punya solusi, matur ke baginda Nabi. Baginda, kami ada problem apa? Ada sebuah batu besar di area proses penggalian parit. Nah batu itu harus kita hancurkan atau kita pindahkan. Jika tidak, maka percuma akan digunakan oleh musuh, akses loncat dan tidak menutup kemungkinan akan tembus menyerang kita. Ya sudah, apa yang dilakukan baginda Nabi? Ya sudah kalau begitu, antarkan aku ke sana, siapkan kapak yang paling kuat, yang paling kokoh. Berangkat Nabi, blep, blep, blep. Single factor. Apa yang dilakukan Nabi Bolo dengan single factor sendirian? Jangan kemana-mana, tetap di titian. Jadi Bolo, para sahabat ketika melakukan proyek penggalian parit itu kan terkendala oleh adanya batu yang besar. Dan batu ini sudah dicoba dievakuasi oleh beberapa sahabat itu gak geser gelas. Akhirnya lapor ke baginda Nabi. Dan baginda Nabi pun kemudian, baiklah ayo kita ke sana bersama dan siapkan cangkul atau kapak atau apapun itu yang paling kokoh. Baginda Nabi Bolo turun sendirian. Turun ke parit sendirian. Kemudian beliau dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikepruk bolo watune. Karena untuk dievakuasi wongkol gak mungkin. Makanya yang dilakukan baginda Nabi adalah batu ini dikepruk sampai pecah kecil-kecil untuk kemudian memudahkan proses evakuasi. Bismillah, der. Seketika pukulan pertama terpancar cahaya. Lalu kemudian baginda Nabi menyampaikan kepada sahabat, wahai para sahabatku, cahaya itu sampai di wilayah Syam, yang mana saat itu adalah lokasi kekaisaran Romawi di Syam. Tentu sahabat tidak mungkin menjangkau kemana cahaya itu sampainya. Karena jarak antara Madinah dan Syam saat itu ratusan kilo. Tapi Nabi atas izin Allah mampu menyaksikan bahwa kilatan cahaya oleh sebab benturan beliau memukul batu itu sampai ke Syam. Nabi kemudian memaklumatkan kepada para sahabat, Allah akan
membebaskan negeri itu untukku. Lanjut beliau memukul batu untuk yang kali kedua. Des, jret. Ada kilauan cahaya kembali. Nabi memaklumatkan cahaya itu sampai di Al-Qasr Al-Abiyad di Persia. Dan Allah akan membebaskan negeri-negeri itu untukku. Nah, ini bolong yang ingin saya sampaikan kepada Bolo dan juga pesan untuk diri saya sendiri. Coba kita perhatikan. Baginda Nabi saat itu, status beliau, status sosialnya sebagai utusan Allah yang paling mulia, yang paling agung. Yang kedua, beliau juga menjabat sebagai kepala negara saat itu. Tapi di kisah tadi, betapa baginda Nabi itu amat sangat low profile. Meskipun dengan status kemuliaan beliau sebagai seorang utusan Tuhan, kebesaran beliau sebagai seorang kepala negara, beliau rela terjun langsung ikut proyek menggali parit. Kepanasan iya, kehausan iya, kelaparan iya. Yang kedua, ketika para sahabat sudah tak mampu lagi, buntu, tak punya ide, tak punya cara untuk mengevakuasi batu ini, tak punya solusi untuk mengatasi batu ini, baginda Nabi tampil. Dan itu pun langsung turun sendiri. Dikepruk dewe. Yang patut kita teladani adalah dari sikap kesatria baginda Nabi yang low profile ini adalah satu, seberapa tinggi, seberapa terhormat status sosial kita. Tetap tanamkan dalam diri bahwa jika memang sebagai seorang pemimpin, maka kesejahteraan yang dipimpin itu harus menjadi prioritas utama. Jika sebagai seorang kepala rumah tangga, maka kesejahteraan keluarga yang dibina harus menjadi prioritas utama. Jika menjadi seorang direktur perusahaan, maka kesejahteraan para karyawan di bawahnya harus juga menjadi prioritas utama. Dan jikapun dihadapkan dengan kondisi di mana harus berkorban, harus siap di depan sebagaimana yang dilakukan baginda Nabi. Itu Bolo, kesatria baginda Nabi yang low profile. Semoga bermanfaat Bolo. Jumpa lagi insya Allah di program titian berikutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV